Pernahkah kamu heran mengapa kita diajari cari kerja, tapi jarang diajari bagaimana punya aset? Padahal punya aset kecil bisa mengubah cara hidup kita selamanya. Siapa di sini yang kerja mati-matian, tapi merasa dompet nggak pernah benar-benar aman? Video ini wajib kamu tonton sampai habis. Kita kupas cara membangun pondasi. Hari ini kita pelajari kunci kehidupan finansial. Bagaimana cara mulai punya aset, meski dari nol. Kita belajar dari filsafat hidup stekisme modern yang jarang diajarkan. Nggak cuma teori motivasi hidup, ini cara praktis. Karena kadang hidup terasa berat bukan karena kurang kerja keras, tapi karena salah strategi menumbuhkan uang. Yuk, duduk tenang. Siapkan pikiran terbuka. Karena ini mungkin jawaban kenapa banyak orang pintar kerja keras, tapi tetap merasa takut miskin. Pertanyaannya sederhana, mengapa kita disuruh hemat, tapi nggak pernah diajari menanam uang? Karena sistem lebih suka kita jadi roda, bukan pemilik mesin. Sejak kecil kita terbiasa mikir gaji itu cukup. Padahal tanpa aset, hidup selalu bergantung pada satu sumber. Sekali macet, panik, aset ibarat benih. Bukan soal besar atau kecilnya sekarang, tapi seberapa bijak kita merawatnya. Itulah filsafat hidup yang banyak orang lupa. Data bilang, mayoritas pekerja hanya punya tabungan konsumsi, bukan aset tumbuh. Artinya, kerja keras habis buat gaya hidup, bukan masa depan. Tanpa aset, kamu kerja keras terus sampai tua. Dengan aset, kamu bisa pilih istirahat, mengajar, berkarya. Ini kunci kehidupan yang diam-diam jadi rahasia kaya. Poin 1, uang hidup versus uang tumbuh. Bagaimana caranya? Pisahkan uang hidup dan uang tumbuh. Bukan sisa, tapi wajib. Sekecil apapun gaji, sisihkan untuk benih aset. Contoh simpel, 80% hidup, 20% tumbuh. Emas, reksadana, saham, bisnis mikro. Sedikit, tapi bertahap. Bukan cepat kaya, tapi bebas cemas. Tanamkan pola ini sejak muda. Karena makin lama ditunda, makin berat mulainya. Ini solusi kecil yang berdampak besar di umur 30-an. Poin 2, biar aset bekerja. Poin kedua, aset harus bekerja. Bukan sekadar tabungan pasif. Aset produktif bisa skill, bisnis, properti, atau karya digital. Coba lihat freelancer kreatif. Satu karya dijual berkali-kali. Satu skill diajarin ulang. Itulah mesin kecil uang berjalan. 80% orang mapan punya 2-4 sumber income. Bukan cari kerja lagi, tapi bikin bagaimana uang muter meski dia tidur. Poin 3, stekisme untuk dompet. Poin ketiga, belajar dari stekisme modern. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Seneca bilang, orang cukup adalah orang bebas. Journaling keuangan, sadar pengeluaran bocor, kurangi belanja impulsif. Kecil, tapi ini filsafat hidup praktis yang bikin tenang. Viktor Frankl mengingatkan, hidup berarti kalau ada tujuan. Aset juga begitu. Ada tujuan merdeka, bukan sekadar ikut arus. Poin 4, pola pikir aset. Poin bonus, ubah pola pikir. Aset bukan hanya rumah atau saham besar. Skill, reputasi baik, jaringan, kesehatan, semua aset. Filsuf bilang, yang penting bukan berapa banyak uangmu, tapi bagaimana cara kamu menjaganya tumbuh. Inilah kunci kehidupan sejati. Jadi mulai sekarang, tanyakan tiap belanja, ini aset tumbuh atau habis? Kalau habis, pertimbangkan lagi. Biar pelan tapi pasti, hidup ini pilihan. Mau jadi penonton, atau pemain yang punya aset? Mau terus takut miskin, atau mulai belajar menanam? Gak perlu nunggu kaya untuk belajar punya aset. Mulai kecil, mulai sabar, konsisten. Itulah rahasia orang bebas di umur tua. Sekarang aku mau tanya, apa langkah kecil yang akan kamu mulai? Tulis di komentar. Biar kita saling belajar. Bagikan video ini ke teman yang kerja keras tapi bingung kenapa duit nggak pernah tenang. Karena belajar dari filsuf itu keren. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Ingat, bagaimana kamu menanam, begitu kamu menuai. Semangat menumbuhkan aset. Sampai jumpa.